Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Madea Ramadhani. Saya dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar dengan nomor pokok mahasiswa 2001030063. Di sini, saya akan menjelaskan tentang komponen pembelajaran dan materi pembelajaran yang akan saya bahas nantinya. Baiklah, mari kita lanjut. Jadi, pembelajaran merupakan kegiatan belajar antara guru dan murid. Setiap pembelajaran yang baik itu memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Nomor 1. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah pernyataan spesifik yang dinyatakan dalam performance yang dituliskan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Nomor 2. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah bentuk bahan atau seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu guru atau instruktur dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara sistematis dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Nah, jenis-jenis materi pembelajaran antara lain adalah fakta, konsep, prinsip, dan nilai. Nomor 3, evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat pilihan atau judgement dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Nomor 4, media atau alat pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Nomor 5. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Nah, itu tadi seputar komponen dalam pembelajaran. Tujuan dibuatnya komponen dalam pembelajaran adalah agar mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya akan membahas tentang part of speech sebagai materi dalam pembelajaran saya. Tujuan saya mempelajari tentang part of speech adalah karena materi part of speech merupakan materi paling dasar yang sangat penting untuk dipelajari. Materi-materi yang terdapat dalam part of speech antara lain adalah pronoun, noun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, dan interjection. Evaluasi pembelajarannya yaitu tes dalam kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran yang saya gunakan adalah media visual dengan papan tulis. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah ceramah seperti saat ini. Part of speech. Part of speech adalah bagian paling dasar dari kalimat dalam bahasa Inggris. Itu artinya, sebelum mempelajari semua materi dalam bahasa Inggris, kamu harus memahami bagian-bagian dasar dalam bahasa Inggris. Tujuan mempelajari part of speech adalah untuk memudahkan kita mempelajari materi lainnya yang levelnya tentu lebih tinggi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa part of speech ada 8 macam. Kedelapan macam inilah yang harus kamu pahami. Tak perlu khawatir untuk menghafalkannya. Kamu hanya perlu memahaminya saja. Pronoun. Bisa dibilang pembahasan pronoun ini adalah pembahasan yang paling unik, yang mana pada pembahasan pronoun ini, kita akan menjumpai beberapa kata yang memiliki fungsi berbeda, namun memiliki arti yang sama. Pronoun adalah kata ganti yang dapat menggantikan suatu kata benda atau frasa kata benda. Personal pronoun. Perlu dipahami bahwa dalam bahasa Inggris ada perbedaan saat kita menyebutkan subjek dan objek. Sebagai contoh, kata mereka artinya adalah they jika menjadi subjek dan menjadi them jika menjadi objek. Kalau belum paham, maka kita akan bahas satu persatu. Coba kamu perhatikan, aku jika menjadi subjek adalah I, jika menjadi objek adalah me, kamu jika menjadi subjek adalah you, jika menjadi objek tetap you, kita jika menjadi subjek adalah we, jika menjadi objek adalah us, mereka jika menjadi subjek adalah they, jika menjadi objek adalah them, dia perempuan jika menjadi subjek adalah she, jika menjadi objek adalah her, dia lelaki jika menjadi subjek adalah he, dan jika menjadi objek adalah him. Sebagai contoh, aku benci mereka, I love them.
Mereka membenci aku. They hate me. Kita mencintai mereka. We love them. Mereka mencintai kita. They love us. Penggunaan it. Kata it adalah kata ganti yang ditunjukkan untuk hewan, benda, rasa, atau kondisi yang diterjemahkan menjadi itu atau ini. Contoh, hewan. I love butterfly. It is beautiful. Kata it di situ menggantikan hewan butterfly. Nomor 2, benda. I love my bag. It is cool. Kata it di situ menggantikan benda tas. Nomor 3, rasa atau kondisi. Contohnya, I like this coffee. Kata it di situ menggantikan rasa kopi. Nomor 2, possessive adjective. Possessive adjective adalah adjektif yang menyatakan kepemilikan terhadap kata benda atau noun. Contohnya, my, your, our, their, her, his, and its. Contoh kalimatnya, my car, your car, our car, their car, her car, and his car. Nomor 3, possessive pronoun. Possessive pronoun adalah kata ganti yang berfungsi untuk menunjukkan kepemilikan, antara lain adalah mine, yours, ours, theirs, hers, and his. Contoh kalimatnya adalah it is mine, that bag yours, that is ours. Nomor 4, reflexive pronoun. Reflexive pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menyatakan bahwa subjek menerima aksi dari verb pada suatu kalimat. Antara lain adalah myself, yourself, ourself, themself, herself, himself, and itself. Contoh kalimatnya, I see myself in the mirror. She asks herself, a cat cleaned itself at my room. Pembahasan kedua adalah verb. Verb atau kata kerja adalah bagian part of speech yang berfungsi untuk menunjukkan tindakan dari subjek, bisa juga menunjukkan keadaan. Verb adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan pekerjaan fisik atau mental. 1. Pekerjaan fisik. Pekerjaan fisik adalah suatu pekerjaan yang bisa dilihat seperti makan, berdiri, berlari, dan duduk, dan lain-lain. Nomor 2, pekerjaan mental. Pekerjaan mental adalah suatu pekerjaan yang tidak bisa dilihat seperti berpikir, merasakan, mencium, memutuskan, dan lain-lain. Contoh pekerjaan fisik yang bisa dilihat adalah I eat apple. Saya memakan apel. Contoh pekerjaan mental yang tidak bisa dilihat adalah I feel sad. Saya merasa sedih. Nomor 3, noun. Di sini kamu jangan salah mengartikan bahwa kata benda hanya ditunjukkan untuk benda-benda seperti TV, kulkas, HP, dan benda-benda mati lainnya yang ada di sekitarmu. Melainkan kata benda yang mencakup segala jenis nama, mulai dari nama orang, hewan, buah-buahan, sayur-sayuran, merek suatu produk, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Dan untuk setiap nama orang yang kamu kenal termasuk dalam kategori noun atau kata benda. Nomor 3, noun. Noun atau kata benda adalah suatu jenis kata yang digunakan untuk menamai nama apa saja dan konsep abstrak. Contoh kalimatnya, noun sebagai subjek. Tono has got a book. Tono telah mendapatkan bukunya. Noun sebagai objek, I eat banana. Aku makan pisang. Noun sebagai komplement, his father is a teacher. Konkret dan abstrak. Nomor 1, konkret noun. Konkret artinya konkret atau jelas, adalah jenis noun yang bisa dilihat dan disentuh, yaitu benda apa saja di sekitar kita seperti motor, mobil, kipas, tas, pensil, buku, dan lain-lain. Nomor 2, abstract noun. Abstract noun adalah suatu yang tidak bisa dilihat langsung atau disentuh, tapi kata tersebut bisa dicerna oleh otak kita karena memang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata yang berupa konsep abstrak adalah seperti nomor 1, kebebasan, nomor 2, kekuatan, nomor 3, kelemahan, nomor 4, kelembutan,
Nomor 5, kekerasan. Nomor 6, ingatan. Nomor 7, ancaman. Nomor 8, harapan. Nomor 9, tingkatan. Nomor 11, pencurian. Nomor 12, perampasan. Nomor 13, penyembuhan. Nomor 14, penjualan. Dan yang terakhir adalah nomor 15, peningkatan. Countable dan uncountable noun. Nomor 1, countable noun. Ini adalah jenis noun yang bisa dihitung langsung tanpa ada satuan ukuran apapun. Contoh, tas, rumah, HP, meja, dan sebagainya. Andi memiliki 10 rumah. Pada kalimat di atas sudah jelas bisa dihitung bahwa rumah Andi jumlahnya adalah 10. Countable noun dibagi menjadi 2, yaitu singular dan plural. A. Singular. Singular artinya single atau hanya ada satu. Countable noun jenis ini menjelaskan bagaimana cara membuat kalimat dengan kata benda yang jumlahnya hanya satu. Contohnya, I have a book. Aku memiliki buku. I have a pen. Aku memiliki sebuah pulpen. Your book. Bukumu. Nomor 2, plural. Plural artinya jamak atau banyak. Countable noun jenis ini adalah menjelaskan bagaimana caranya membuat kalimat dengan kata benda yang jumlahnya lebih dari satu. Contoh kalimatnya adalah nomor 1, I have 2 books. Aku punya 2 buku. Nomor 2, I have 3 pens. Aku punya 3 pulpen. Nomor 3, I have many books. Aku punya banyak buku. Nomor 2, uncountable noun. Ini adalah jenis noun yang tidak bisa dihitung. Maksudnya adalah karena jumlahnya banyak dan tidak mungkin dihitung serta memiliki satuan ukuran tersendiri. Contoh, garam, gula, uang, air, nasi, dan lain-lain. Mengapa garam tidak bisa dihitung? Karena garam memiliki ukuran tersendiri. Biasanya diukur menggunakan 1 sendok garam atau 1 gram garam dan bukan 1 garam. Mengapa air tidak bisa dihitung? Karena kita pun tak pernah mendengar istilah 1 air, 2 air, 3 air, melainkan air memiliki satuan ukuran tersendiri yaitu liter. 1 liter air, 2 liter air, dan seterusnya. Lalu untuk apa countable dan uncountable noun? Di sini kita akan mempelajarinya. Ada perbedaan penggunaan pada much and many, a few and a little. A. Much and many. Many and much memiliki arti banyak. Many untuk countable noun, much untuk uncountable noun. Contoh kalimatnya, I have much money. Uncountable noun. Aku punya banyak uang. Have many artinya aku punya banyak tas. Perbedaan dua kalimat di atas adalah perbedaan pada kata money dan much. Much digunakan untuk uncountable dan many digunakan untuk countable. B. A few and a little. A few and a little memiliki arti sedikit. A few untuk countable noun, a little untuk uncountable noun. Contoh kalimatnya, countable. I have a few bags.
Aku punya sedikit tas. I have a few cars. Aku punya sedikit mobil. Uncountable noun. I have a little money. Aku punya sedikit uang. I have a little water. Aku punya sedikit air. Common and proper noun. Nomor 1. Common noun. Common noun artinya umum. Setiap kata yang sifatnya masih umum disebut common noun. Mengapa kota dibilang umum? Karena kita belum tahu kota yang dimaksud kota apa. Karena ada begitu banyak kota di Indonesia, apalagi di dunia. Contoh kalimatnya, dari mana kamu berasal? Saya berasal dari kota. Di situ tentu kita belum tahu jawabannya, karena jawaban yang diberikan Asahi tidak spesifik atau masih bersifat umum. Ciri-ciri common noun. Nomor 1, bersifat umum atau masih bisa dispesifikasi lagi. Nomor 2, tidak didahului huruf besar, food, city, country, dan lain. Nomor 2, proper noun. Proper noun digunakan untuk menamai suatu hal yang sifatnya spesifik. Ini berarti kebalikan dari common noun. Contoh, dari mana kamu berasal? Saya berasal dari Osaka. Ciri dari proper noun adalah kategorikan sesuai dengan kategorinya. Contoh, sayuran, bayam, brokoli, timun, dan lain-lain. Kota, Bekasi, Bandung, Tasikmalaya, dan lain-lain. Bandara, Soekarno, Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma. Nomor 2, untuk sebuah nama selalu menggunakan huruf kapital. Nomor 3, biasanya diawali artikel di. Adverb. Secara sederhana, adverb adalah kata yang menyatakan keterangan tempat dan waktu. Nomor 1, adverb of time atau keterangan waktu. Keterangan waktu adalah keterangan yang menyatakan tentang kondisi dan waktu. Nomor 1, now, sekarang. Nomor 2, tomorrow, besok. Nomor 3, yesterday, kemarin. Nomor 4, today, hari ini. Nomor 5, tonight, malam ini. Nomor 6, last night, tadi malam. Contoh kalimatnya, I will go tomorrow. Aku akan pergi besok. Today, I have to finish it. Hari ini aku harus selesaiin itu. Last night, I fell asleep. Tadi malam aku ketiduran. Nomor 2, adverb of place. Keterangan tempat adalah keterangan yang menyatakan tentang tempat. Here, di sini, over there, di sana, near, dekat, far away, jauh sekali, under, di bawah, next to, di samping. Contoh kalimatnya, your pen is next to me. Pulpenmu ada di sampingku. You can find it over there. Kamu dapat menemukan itu di sana. Just here you can take a rest. Cuman di sini kamu dapat beristirahat. Nomor 3, adverb of manner. Adverb of manner adalah adverb yang memberikan penjelasan tentang bagaimana sebuah tindakan dilakukan. Apakah tindakannya dilakukan cepat, dengan lambat, dengan baik, atau bahkan dengan buruk. Contoh vocabnya, fast dengan cepat, quickly dengan cepat, slowly dengan lambat, hard dengan keras, beautifully dengan indah, intentionally dengan sengaja. Kunci untuk adverb jenis ini adalah menggabungkan adjektif dengan akhiran li. Contohnya, beautifully, slowly, and quickly.
Nomor 4, adverb of frequency. Adverb of frequency menerangkan seberapa sering suatu tindakan, peristiwa, atau kegiatan yang dilakukan. Contoh vokab: always, selalu; usually, biasanya; often, sering; never, tidak pernah; sometimes, terkadang. Adverb of certainly. Adverb of certainly adalah kata keterangan yang menerangkan tingkat kepastian akan suatu hal. Contoh vokab: certainly, pastinya; definitely, pastinya; surely, pastinya; maybe, mungkin. Contoh kalimatnya: maybe she will not come. Mungkin dia tidak akan datang. I definitely follow you. Aku pastinya ikuti kamu. Nomor 6, adverb of degree, keterangan derajat. Adverb of degree adalah kata keterangan yang digunakan untuk merancang apakah sesuatu bersifat agak, sangat, atau cukup terhadap sesuatu yang dimaksudkan padanya. Contoh vokab: really, benar-benar; very, sangat; extremely, sangat; enough, cukup; totally, sangat; dan rather, agak. Nomor 7, adverb of purpose, keterangan dari maksud dan tujuan. Adverb of purpose adalah kata yang menjadi kalimat yang memberikan keterangan dari pertanyaan why, biasanya diawali dengan to atau for. Ini digunakan untuk memberikan alasan atas tindakan yang dilakukan. Contoh kalimatnya: I come here for a good reason. Aku datang untuk sebuah alasan yang baik. I take it to help your father. Aku mengambil itu untuk membantu ayahmu. Nomor 8, conjunction adverb. Conjunction adverb digunakan untuk menghubungkan dua klausa atau kalimat. Contoh vokab: however, bagaimanapun; at least, tidaknya; then, kemudian; finally, akhirnya. Adjective. Adjective adalah kata sifat yang mensifati orang ataupun suatu hal. Yang disifati biasanya adalah bentuk noun atau pronoun. 1. Adjective position. Perempuan cantik. Kata cantik pada ungkapan perempuan cantik adalah adjektif. Kata cantik mensifati kata perempuan noun pada ungkapan tersebut. Perempuan noun sama dengan girl, cantik adjektif sama dengan beautiful. Bahasa Inggrisnya perempuan cantik adalah beautiful girl, bukan girl beautiful. 2. Adjective order. Pada bagian di atas, kita telah mempelajari di mana adjektif diletakkan. Tentu itu sangat mudah sekali dipahami. Lalu di bagian ini, kita ambil contoh yang berbeda. Di atas kita telah mempelajari menyusun kalimat yang benar dengan satu adjektif. Di sini kita akan belajar menyusun lebih dari satu adjektif. Contohnya, kucing hitam kecil yang gembira. Susunan kalimat di atas sebagai berikut: noun plus adjektif plus adjektif plus adjektif. Kita memiliki 3 adjektif di belakang noun. Lalu bagaimana mengartikan ungkapan di atas? Disinilah adjective order berperan. Adjective order adalah aturan susunan adjektif yang sesuai dengan gramatikal. Jika kita memiliki lebih dari satu adjektif, maka kita harus mengikuti adjective order atau susunan adjektif berdasarkan kategori, yaitu dimulai dari yang paling kiri. Opinion, size, age, shape, color, origin, materi, and purpose. Opinion, pendapat, sama dengan gembira, baik, cantik, dan lain-lain. Size, ukuran, sama dengan besar, kecil, tinggi, dan lain-lain. Age, usia, sama dengan muda, tua, baru, dan lain-lain. Shape, bentuk, sama dengan gemuk,
kurus, tipis, dan lain-lain. Color, warna, sama dengan hijau, hitam, putih, dan lain-lain. Origin, asal, sama dengan Indonesia, Korea, Jepang, dan lain-lain. Material, bahan, plastik, karet, busa, dan lain-lain. Purpose, tujuan, traveling, meeting, touring, dan lain-lain. Jadi, bahasa Inggris dari ungkapan kucing hitam kecil yang gembira adalah happy small black cat. Susunan kalimatnya adalah adjective opinion plus adjective size plus color tambah noun. Conjunction. Conjunction adalah kata hubung yang menghubungkan dua kata, dua kalimat, dua frasa, dan klausa.